Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo. Perkenalkan, nama saya Betty Meliana Boy. Waktu dan kesempatan saya dari 1. Silakan. Baik, kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yohana Maraberti. Di sini saya sebagai pemateri 1. Langsung saja, yang pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo tahun 2011 sampai 2031. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya. Yang kedua, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Yang ketiga, rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Yang keempat, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Lanjut, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah. 1. Bagian ke-1 tujuan penataan ruang pasal 4. Penataan ruang Kabupaten Nagekeo bertujuan mewujudkan Kabupaten Nagekeo sebagai sentral komoditas pertanian NTT yang berkelanjutan yang didukung oleh agropolitan yang integratif, agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan. Yang kedua, bagian kedua kebijakan penataan ruang pasal 5. Pemanfaatan sistem pusat kegiatan agropolitan, agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan. Pengembangan pusat secara hierarki dan bersinergi antara pusat pengembangan utama di ibu kota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem pemukiman pedesaan berbasis agropolitan. Pengembangan sistem jaringan transportasi serta mendukung pengembangan agropolitan, agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan. Pengoptimalisasian dan peningkatan jangkauan pelayanan energi, teknologi komunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lingkungan, kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam atau buatan dan ekosistemnya. Meminimalkan resiko dan mengurangi kerentenan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian dan edukasi. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, serta agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan. Penetapan dan pengembangan kawasan strategi kabupaten dan sudut pentingkan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dalam mendukung percepatan pertumbuhan wilayah kabupaten dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Berikut perbedaan tata ruang wilayah Kabupaten Nagekeo dan tata ruang wilayah provinsi.
dilihat dari tujuannya. Yang pertama, tujuan penataan ruang kabupaten, penataan ruang kabupaten. Penataan ruang Kabupaten Nagekeo bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Nagekeo sebagai sentral komoditas pertanian NTT yang berkelanjutan, yang didukung oleh agropolitan yang integratif, agroindustri, dan pertambangan ramah lingkungan. Tujuan penataan provinsi, yaitu penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana. Baik, terima kasih. Di sini perkenalkan saya Nurati Ringgi sebagai pemateri ketiga. Yang berikut kebijakan penataan ruang wilayah provinsi terdiri atas peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan secara berhierarki. Yang pertama, pemerataan persebaran penduduk sesuai dengan penetapan pusat pemukiman. Yang kedua, penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana wilayah terutama dalam mendukung pengembangan distribusi barang dan jasa secara terpadu dan efisien. Yang ketiga, penyediaan dan pengembangan prasarana wilayah lainnya secara terpadu. Yang keempat, pemantapan fungsi kawasan lindung dengan meminimalkan alih fungsi kawasan lindung. Yang kelima, pengembangan kawasan budidaya yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, peningkatan fungsi kawasan pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri, dan pertambangan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, pengembangan kawasan untuk kepentingan sosial budaya. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.